Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Ahmad Al-Fawaz dengan NIM G002551 dari kelompok A2. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada alur ekskresi dari cairan empedu di vesika velea. Jadi seperti yang kita tahu, empedu itu diproduksi oleh hepatosit di hepar dan kemudian akan dialirkan menuju ductus hepaticus dextra dan sinistra yang akan bergabung menjadi ductus hepaticus communis. Dan di titik ini tuh empedu bisa milih langsung ke duodenum atau melalui vesika velea dulu. Kalau untuk langsung ke duodenum itu bisa melalui dari ductus choledocus. Kalau untuk masuk ke vesika velea itu melalui ductus cysticus untuk disimpan dan dipekatkan menjadi cairan empedu. Lalu saat makan makanan berlemak itu masuk ke duodenum, itu akan menstimulasi vesika velea yang distimulasi oleh hormon CCK atau kolesistokinin untuk mengeluarkan dari cairan empedu. Yang pertama alurnya ada melalui dari ductus cysticus dan kemudian akan bergabung di ductus choledocus dan pada akhirnya akan berakhir di papilla duodeni mayor. Udah. Lalu untuk soal kedua, otot yang mengelilingi dari papilla duodeni mayor. Jadi papilla duodeni mayor itu dikendalikan oleh otot polos sirkuler yang dinamakan dengan musculus sphincter Oddi dan terdiri dari 3 musculus lagi. Ada musculus sphincter choledochi, sphincter ductus choledochi yang berfungsi untuk mengatur dari aliran empedu dari ductus choledocus. Lalu ada musculus sphincter ductus pancreaticus yang berfungsi untuk mengatur keluarnya enzim-enzim dari pankreas. Yang terakhir ada musculus sphincter ampulla hepatopankreatica yang berfungsinya itu untuk mengendalikan pembukaan dari ampulla hepatopankreatica sebelum cairan dari pankreas masuk ke duodenum. Lalu ada hormon CCK yang akan menyebabkan relaksasi sphincter Oddi saat makanan berlemak itu masuk ke duodenum sehingga empedu itu bisa mengalir ke usus dengan lancar. Lalu soal yang terakhir itu tentang tentang kelainan dari vesika velea. Oh iya, yang pertama itu ada cholelithiasis atau batu empedu yang disebabkan karena pengendapan dari kolesterol atau garam empedu atau juga dari bilirubin. Dan kondisi itu biasanya awalnya tidak menimbulkan rasa sakit, tapi beda hasilnya kalau sudah membesar batunya bisa menyebabkan rasa sakit yang sangat amat nyeri di bagian perut kanan atas. Dan gejala utamanya itu meliputi tadi nyeri di perut bagian kanan atas, juga disertai dengan mual dan juga muntah. Dan biasanya itu kambuh saat kita makan makanan yang berlemak. Yang kedua ada choledocholithiasis, yaitu batu juga tapi jika batunya itu sudah sampai ke ductus choledocus di sini. Gejalanya sama seperti cholelithiasis, ada nyeri di perut bagian kanan atas yang disertai mual juga muntah, dan juga biasanya muncul ketika kita makan makanan yang berlemak. Yang ketiga ada kolesistitis atau radang dari vesika velea, dan ini tuh biasanya disebabkan karena cholelithiasis. Jadi batunya itu akan menghambat atau menyumbat dari ductus cysticus sehingga dinding pada vesika velea itu akan iritasi sehingga terjadilah kolesistitis atau radang empedu. Dan gejalanya itu ada nyeri yang sangat amat sakit di perut bagian kanan atas dan juga ikterus atau kuningnya sklera mata dan juga kulit menjadi kuning dan disertai dengan mual juga muntah. Lalu ada tambahan yang keempat, ada kolangitis atau radang pada ductus saluran empedu, ductus choledocus atau ductus cysticus, dan disebabkan karena batu empedu juga. Dan untuk
Gejalanya itu meliputi nyeri perut, demam, dan juga mual. Dan bisa disebabkan karena selain dari batuk itu juga disebabkan karena infeksi dari bakteri. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila banyak salah kata atau kekurangan pada penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.